أولا تعلم تعليم تذكر تذكير نفاق الانتباه والإفادة الاستفادة وقدر التمسك بكتاب الله سنة رسول عما بهما ابتغاء مرضات والظلم يسوق تقاتل عند الموت أن يستشهدين رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آبائه وإخوانه والأنبياء والمرسلين وأزواجه وذريته المشايخ بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وخاتم الدين الدنيا الآخرة بكل نية صالحة في خيرات الدنيا الآخرة وخاتم عند الموت على من هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسلم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam, serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini. Kemudian kita masih melanjut dalam pembahasan dari kitab Jawahirul Quran karya pada Imam Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih bi ulumihi fid dharain amin. Yang mana kita sudah menyelesaikan rangkaian ayat-ayat jawahir atau jawahirul Quran yang berisi ma'rifatullah. Karena tema-tema Quran seperti yang dibagi oleh Imam Ghazali, maqasidul Quran itu kepada 6. Yang pertama, yang 3 termasuk muhimmah, yang 3 lagi termasuk mutimmah atau usul, dan 1 lagi tawabi. Adapun yang usul muhimmah itu adalah ma'rifat, ta'rif, pengenalan, maksud Quran itu pengenalan tentang yang kita berseru kepadanya atau yang disuruh makhluk itu untuk menyembahnya, itu Allah SWT atau yang lain ma'rifatullah. Dan yang kedua, ma'rifat tentang siratul mustaqim, bagaimana cara mendekat diri kepada Allah SWT. Itu yang pertama ini yang disebut sebagai Jawahirul Quran tadi, ma'rifatullah. Yang kedua beliau istilahkan sebagai Durarul Quran. 2 ini yang beliau bahas di kitab Jawahirul Quran ini.
sisa lain karena itu sudah banyak dibahas di lain-lainnya, atau beliau meninggalkan untuk orang-orang yang intinya beliau membuka, dan yang paling penting adalah dua itu. Maka beliau membahas dua itu tadi, ayat-ayat Jawahirul Quran dan ayat-ayat Durarul Quran, berisi tentang jalan untuk mendekat pada Allah SWT atau ibadah. Dan yang ketiga, ma'rifah, pengetahuan tentang keadaan orang yang usul, orang yang sudah sampai kepadanya, kepada Allah SWT. Itu tiga berupa usulul muhimmah. Sedangkan yang tiga yang lain adalah mutimmah, pelengkap. Itu pengetahuan tentang keadaan orang yang menjawab dakwah Allah. Kemudian pengetahuan tentang orang-orang yang ingkar dan bagaimana kondisi orang-orang yang ingkar itu. Dan yang ketiga adalah pengetahuan tentang memakmurkan daripada jalan menuju Allah atau mengambil bekal dan bersiap-siap untuk akhir. Maka 6 itu tema Quran menurut Imam Ghazali yang sudah kita bahas di awal sekali daripada kitab Jawahirul Quran. Dan masing-masing diberi simbol tadi itu. Ma'rifatullah diberi simbol sebagai jauharah, permata Quran. Kemudian apa? Jalan menuju ma'rifatullah tadi atau jalan menyembah pada Allah, syariat itu diberi simbol Durarul Quran, diberi simbol sebagai mutiara daripada mutiara Al-Quran. Dan seterusnya yang sudah kita pernah bahas di awal itu. Nah, sekarang kita masuk ke Durarul Quran setelah selesai tentang Jawahirul Quran. An-Namatus Tsani, model kedua daripada ayat Quran adalah tentang Durarul Quran. Wa hiya sab'umi'atin wa ihda wa arba'una ayah. Ayat yang termasuk Durarul Quran ini adalah 741 ayat. Di antara surat Al-Baqarah, dari surat Al-Baqarah terdapat Sittun wa arba'una ayat, 46 ayat. Itu mulai rangkaian ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ila akhir. Adapun Alif Lam Mim ini sudah kita pernah bahas tentang Fawaatihus Suwar. Mata anallahu a'lam. Ada dua kelompok besar lah. Satu mengatakan itu hanya Allah yang tahu maknanya. Satu mengatakan orang bisa diberi sebagian waktu untuk mengetahui maknanya atau dibocorkan mengetahui tentang maknanya. Yang mengatakan itu diketahui juga maknanya, itu pun berbeda-beda pendapat tentang apa sehakikat Alif Lam Mim itu. Bagian huruf muqatta'ah yang menunjukkan bahwa ya Quran itu terdiri dari Alif Lam Mim. Memang kalian itu orang Arab, ya silakan. Quran itu dari huruf yang kalian kenal, huruf hijaiyah. Sebagian mengatakan nama surat, sebagian mengatakan lagi ada rumus dari beberapa makna seperti anallahu a'lam, untuk Allah, lam itu Jibril, kemudian Muhammad SAW, atau yang lain, makna-makna yang lain. Intinya itu kebanyakan ulama termasuk mutasyabihat. Dzalikal kitabu la raiba fi, inilah kitab, itu Al-Quran. Kemudian ini Allah telah berjanji kepada Rasulullah SAW untuk menurunkan satu kitab terakhir, yang menyempurnakan kitab itu sebelumnya. Maka ketika diturunkan Quran, maka Allah mengatakan dzalikal kitab, inilah kitab yang saya janjikan.
untuk saya turunkan kepada engkau ya Muhammad di Taurat, di Injil. Inilah kitabnya. Kemudian Dzalika kitabul la raiba fi, inilah kitab yang dimaksud. La raiba fi, tiada keraguan di dalam kitab ini, bahwa itu dari sisi Allah SWT, atau bisa juga kalimat khobariyah tapi maknanya insya'ya, ay la tasyukku, la tartabu. La raiba fi maknanya tidak ada keraguan padanya, maknanya janganlah kalian meragukannya. Tidak ada keraguan di dalamnya tentang bahwa itu dari sisi Allah, atau tidak ada keraguan tentang isinya. Dan kitab, asal makna kitab itu ad-dhammu, mengumpulkan. Kitab disebut kitab ini karena mengumpulkan surat demi surat, ayat demi ayat, huruf demi huruf terkumpul daripada ayat, ayat terkumpul dari surat, surat terkumpul dalam satu kesatuan yang disebut kitab. Karena kitab itu ad-dhammu, al-jam'u. La raiba fi, tiada keraguan di dalamnya pada kitab ini. Jadi jangan kamu ragu terhadap kitab ini. Hudal lil muttaqin, yang mana Quran ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini bimbingan, penjelasan bagi orang yang bertakwa. Atau dia nasabkan hal, yani dalam keadaan Quran itu diturunkan dalam keadaan hadian, memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Ailil mu'minin. Muttaqin maknanya untuk orang-orang yang beriman. Atau Ibnu Abbas mengatakan orang muttaqi itu adalah orang yang menjaga diri dari syirik, ya taqi syirik. Menjaga diri dari kesyirikan dan dosa besar. Itu muttaqin. Terambil dari kata ittiqa, yakni maknanya adalah membatasi antara dua sesuatu. Ini orang yang menjadikan pembatas antara dia dengan murka Allah dengan melakukan apa yang Allah perintahkan. Sehingga dia menjadikan pembatas antara dia dengan azab Allah. Maka sebut dia muttaqin. Ay mu'minin, orang-orang yang beriman, karena dijelaskan nanti di ayat berikutnya itu. Siapa muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Adapun ini tidak bertentangan dengan ayat yang lain, hudal linnas. Seperti dalam surah Al-Baqarah 185, syahrul Ramadan itu unsur fil Quran hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang turunkannya di padanya Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Maka sini hudal lil muttaqin. Secara umum Quran itu turunkan pada seluruh manusia. Tapi yang bisa mengambil petunjuk itu cuma orang-orang yang beriman kepada Quran. Ya logikanya kan gimana dia mau mengambil petunjuk dari kitab ini, yang iman saja tidak. Atau makna lainnya kok hudal linnas dan hudal muttaqin, yani hudal linnas, Quran ini petunjuk bagi manusia secara umum supaya dia menjadi muttaqin. Maka dengan begitu berarti muttaqin ini majaz mursal, seperti Allah bilang di surah Yusuf alaihissalam tentang kisah salah satu dari dua teman Yusuf di penjara, yang sama-sama di penjara. Kemudian mimpi, yang satu menceritakan mimpinya, qala ini arani aksiru khamra. Saya melihat diri saya aksiru khamra, memeras khamr. Yang betul kan memeras anggur supaya jadi khamr. Itu adalah majaz mursal iktibar mayakun, dengan memperhitungkan apa yang bakal terjadi. Maka itu majaz mursal. Maka begitu juga di sini. Hudal muttaqin, hudal linnas. Bagaimana kok
Ya betul dua-duanya. Huda linnas, Quran itu petunjuk bagi manusia. Sebagai raw matter, sebagai bahan mentah. Ya. Sebagai bahan mentah untuk menjadi muttaqin. Maka muttaqin ini iktibar mayakun. Majas mursal dengan alaqah memperhitungkan apa yang akan menjadi, akan terjadi. Alladzina yu'minuna bil ghaib, itu orang-orang, siapa muttaqin itu? Syarat pertama orang yang bertakwa adalah orang yang beriman pada segala yang ghaib. Banyak panjang dan lebar para ahli tafsir membahas apa itu ghaib itu. Intinya ya semua itu bisa masuk kepada ghaib. Allah Maha Ghaib, yang tidak terlihat oleh kasat mata, pandangan mata. Apa yang belum terjadi nanti ke depan itu ghaib. Kiamat itu ghaib, semua malaikat itu ghaib dari kita. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman pada ghaib, pahala siksa itu ghaib karena kita tidak melihat. Nah itulah tuasnya orang beriman itu kan itu, karena dia beriman percaya. Ya. Makanya orang yang kalau sudah melihat baru percaya itu nggak dinilai imannya. Seperti orang yang sakaratul maut terus sudah melihat baru dia mau iman atau baru taubat, ya ghor-ghoroh tidak terima taubatnya. Orang sudah matahari terbit dari barat, ya, nggak diterima taubatnya, sudah melihat tandanya. Kata Rasul di Allah punya pintu yang Allah buka selama matahari belum terbit dari barat untuk menerima taubat. Baru ketika matahari terbit dari barat, amanu ajmaun, baru mereka yang tadi gak beriman baru mau beriman. Dzalika yaumu la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Hari itu adalah hari di mana tidak bisa memberi manfaat pada satu jiwa pun keimanannya kalau dia belum beriman sebelum itu. Kalau tidak beriman sebelum itu, atau tidak kasabat fi imaniha khairan, atau tidak beramal berdasarkan imannya, beramal kebaikan sebelum datangnya tanda-tanda itu. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Nah itu iman pada Allah, iman pada yang ghaib. Lalu ini yang menyangkut durarul Qur'annya itu yuqimuna shalah itu. Karena durarul Qur'an ini lebih kepada jalan. Kalau jawahirul Qur'an, jawharul itu lebih kepada ma'rifatullah. Ya, durarul Qur'an ini lebih kepada bagaimana jalan untuk menyembah kepada Allah yang sudah dikenal tadi. Itu melalui iqamatus shalah dan infak mimma razaqnahum. Selain memegangi kitabullah tadi sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, kalau dia mau mengejawantakan ma'rifatullah tadi, mendekat pada Allah yang sudah dikenal, harus memegangi kitabnya. Itu kaitannya sama durarul Qur'annya. Hubungan dengan jalan apa? Quran menyebut tentang sholat, zakat. Nabi menjelaskan SAW tentang perinciannya, maka ya wajib dikerjakan yuqimunas shalah. Menjadikan sholat yang dengan fardunya, syaratnya, rukunnya baik zahir maupun batin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan kepada dari sebahagian yang kami rezekikan pada mereka, mereka itu berinfak. Kemudian adapun sholat secara bahasa adalah doa. Ada yang mengatakan doa bil khair atau doa secara umum, secara istilah fuqaha. Sholat adalah amalun wa aqwalun, perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, ghaliban biasanya. Adapun infak di sini yang dimaksud, ada yang mengatakan itu zakat. Kalau yang mengatakan bahwa ini turun belakangan setelah diwajibkannya zakat, ada yang mengatakan ini infak secara umum. Yang semua diatur, terutama zakat itu diatur peruntukannya. Ya kan, asnafnya, itu surah Taubah ayat 60, dan 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Ya. Semua ada ketentuan.
Yang ketentuan itu terkadang menguji keimanan kita. Ya, tentang kurban dan sebagainya. Kadang nggak bisa diakal-akali. Kurban diakal-akali kan lebih baik mentanya saja duitnya. Tapi enggak. Fuqaha mengatakan hari itu untuk hari kurban itu nggak ada amalan melebihi daripada iraqatud dam untuk hari itu. Hatta dia infak itu nggak bisa menandingi daripada kurban. Itu terbatas pada hari itu kurban beserta tasyrik. Itu saja. Kemudian itu sudah dari sononya kan paket ibadahnya itu sudah Allah tentukan. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu di antara syarat orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, itu Quran, dan apa yang diturunkan min qablik sebelum engkau, itu Taurat, Injil, Zabur, dan semua kitab-kitab yang kita tidak sampai kepada kita beritanya kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam, kepada Nabi Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan bahwa ayat yang tadi yu'minu bil ghaib itu memuji orang yang beriman secara umum. Sedangkan ayat berikutnya itu secara khusus adalah ahli kitab, karena ada menyinggung wa ma unzila min qablik, menyinggung kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Sedangkan orang Arab tidak diturunkan sebelumnya kitab. Mereka kaum yang ummi. Itu memuji secara khusus para ahli kitab yang beriman. Ulaika ala hudan min rabbihim wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yuqinun, yakin tentang keberadaan akhirat. Ya. Keyakinan al-iqan wal yakin adalah ilmun al-istidlal. Pengetahuan atau keyakinan didapati dari pembangunan dalil, pembuktian dalil. Maka ilmu Allah nggak bisa disebut yakin karena Allah tidak butuh dalil untuk ilmunya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka orang-orang yang yakin dengan akhirat. Kemudian ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka ini dipuji adalah orang-orang yang ala hudan, berada pada petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Apa beruntung? Al-faizun, fazu bil jannah, wa najaw minan nar, atau al-baqun fi naimil muqim. Itu muflihun. Silakan cari kata muflihun di Quran atau kata faizun yang mirip maknanya itu keberuntungan. Pasti coba. Semua kata muflihun, faizun itu di Quran itu pasti bukan keberuntungan harta, jabat, bukan. Coba lihat, pasti itu adalah faman zuhziha 'anil nar wa dakhala jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari, didekatkan dimasukkan ke surga, dijauhkan dari neraka. Siapa yang zuhziha 'anil nar, dijauhkan dari neraka, wa dakhala jannah, dimasukkan surga, itulah orang yang beruntung. Silakan dirujuk di Quran itu kalimat keberuntungan, faza, fauzan, atau faizun, atau falah, atau muflihun, aflah. Itu pasti semua merujuk kepada makna tersebut. Itu makna keberuntungan abadi di akhirat. Itulah makna keberuntungan sejati yang dikejar oleh seorang mukmin. Bukan keberuntungan yang semu. Adapun falah, muflihun itu berasal dari kata al-qat'u wasyakku. Ini memotong dan membelah, itu falah. Makanya para petani zarra itu disebut falah, karena membelah bumi, menggemburkan tanah untuk ditanami. Maka mereka disebut falah, muflihun karena maktu. Jadi sudah dipastikan bahwa mereka lah yang orang-orang yang beruntung di akhirat. Maka disebut mereka muflihun. Mereka kata al-falah maknanya al-qat'u
wasyakku. Untuk syakku ya karena membelah, ini karena mereka melakukan usaha itu tadi sehingga mencapai daripada muflihun tadi, keberuntungan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Kemudian rangkaian ayat durarul Quran berikutnya adalah pada ayat ke-21 dari suratul Baqarah. Untuk firman Allah SWT, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah oleh kalian Rabb kalian. Ini kata ubudu, ibadah. Sehingga ini kaitannya sama durarul Quran. Itu menjelaskan tentang tata cara ibadah kepada Allah yang sudah dikenal tadi. Maka dia mengandung kalimat ubudu, maka dia masuk pada durarul Quran. Sembahlah oleh kalian, oleh manusia, itu khitab pada ahli Makkah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu khitab pada ahli Madinah. Sedangkan di sini ya ayyuhan nas ini masuk umum, yang besar, yang kecil. Wahai manusia, kecuali yang tidak dikhitab ada orang gila dan anak kecil, karena belum dikhitab. Yang lain masuk dalam khitab ini. Ubudu, semua yang warid kata Ibnu Abbas di Quran dari kalimat ibadah itu maknanya tauhid. Itu sumber ibadah itu tadi. Ubudu rabbakum, sembahlah oleh kalian, wahidu rabbakum, kesakanlah Tuhan kalian. Siapa alladzi khalaqakum, dialah yang mencipta kalian dari tidak ada, mencipta tanpa ada contoh sebelumnya. Waladzina min qablikum, dan juga mencipta orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian jadi orang-orang yang bertakwa, supaya kalian menjaga diri, yakni selamat dari azab Allah Taala. Atau maknanya, jadilah kau selalu berharap untuk takwa itu tadi, supaya kau ada wiqayah, ada penjagaan dari azab Allah SWT. Allah melakukan apa yang dia mau. Kemudian alladzi ja'alakumul arda firasyan, itu seterusnya. Kalau yang ayat berikutnya itu masuk ke ma'rifatullah, itu mengenai tanda-tanda kebesaran Allah, maka itu masuk ke Jawahirul Quran. Kemudian rangkaian ayat durarul Quran berikutnya adalah ayat 40 sampai 45 dari surat Al-Baqarah tentang sholat, tentang takwa, tentang hak dan batil harus dipisahkan, tentang pendirian sholat, dan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ayat 41 daripada suratul Baqarah itu firman Allah SWT, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya Bani Israil, ingatlah oleh kalian nikmat saya atas kalian. Ayat 40. Di sini perintah kepada Bani Israil untuk masuk ke dalam Islam dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan cara apa? Allah menyuruh mereka masuk Islam dengan cara mengingatkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka dulu, bahkan kepada kakek mereka Israel, Yakub alaihissalam. Dikatakan, ya Bani Israel, wahai putra-putra Israel, putra-putra Israel, putra-putra Yakub, uzkuru nikmati allati an'amtu, ingatlah oleh kalian nikmatku kepada kalian. Wa aufu bi ahdi, penuhilah oleh kalian janjiku. Ini janji kalian kepada aku untuk selalu taat kepada Allah, kepada saya, kata Allah, untuk selalu. Ini seolah-olah Allah berfirman, wahai putra Israel, itu kakekmu. Israel itu adalah Isra itu abad, il itu Allah, Abdullah, hambanya Allah.
wahai putra Israel, sebagaimana kakekmu taat kepada saya, mbok ya kamu itu ingat gimana kakekmu dulu taat pada saya. Seolah-olah demikian Allah berfirman pada Bani Israel. Kemudian dikatakan seperti dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Di soal sini ada Yakub alaihissalam. Bagaimana diriwayatkan bahwa kelompok Yahudi pernah datang ke Rasulullah SAW. Kemudian ditanya Rasulullah, "Qulahum ta'lamuna soal Yakub?" Kalian paham enggak wahai Yahudi bahwa Israel itu adalah Yakub alaihissalam? Allahumma na'am, iya ya Muhammad, kami tahu Israel itu Yakub. Allahumma syahad, saksikanlah ya Allah, karena mereka paham. Ya Bani Israel, ya yang dimaksud ya mereka itu. Allah suruh mereka dengan harapan mereka kembali kepada jalan datuk-datuk mereka, Yakub alaihissalam dan Ishak, Ibrahim, Ismail alaihissalam wa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Uzkuru nikmati alaikum. Ingatlah nikmat saya, kata Allah, yang sudah saya berikan kepada kalian. Baik nikmat yang sudah Allah sebut atau nikmat-nikmat lain yang Allah tidak sebut di sini. Allah ketika mereka haus, ya kan? Kalau Allah mau biarkan mati mereka di padang gurun itu, Allah pukulkan melalui tangan Nabi Musa alaihissalam batu sehingga mengancar fangfajarat minusna ta'asyarata aina. Dari batu itu 12 mata air. Qut'alim kullu nasim masyrabahum, setiap sesuai dengan jumlah puak daripada Bani Israil itu 12 suku. Maka ingatlah nikmat itu. Allah turunkan manna wa salwa ketika mereka kelaparan. Kemudian Allah selamatkan dari perbudakan Firaun, dari penyiksaan Firaun yang yudzabihun abna'ahum wa yastahyin nisa'ahum. Firaun menyembelih anak mereka, dengan menyembelih anak-anak Bani Israel dan sebagainya. Dan ini nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada mereka. Di antara nikmatnya juga Allah jadikan di antara mereka para nabi, para anbiya alaihissalatu wassalam. Nabi Yunus, semua hampir Nabi setelah Ibrahim itu separuh boleh katakan itu dari Bani Israel. Sebagaimana disebut juga di tafsir Jalalain dari Imam Jalaluddin Suyuti. Kemudian juga termasuk Allah turunkan kitab Taurat pada mereka, membimbing mereka. Ya kan? Itu termasuk nikmat Allah yang Allah berikan. Dan banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang banyak Allah ingatkan di Quran ini tentang kepada Bani Israel. Yang dikhitab memang langsung itu adalah Yahudi yang ada di kota Madinah, khususnya secara khusus, secara umum Yahudi semua itu. Allah khitab sengaja dengan nikmat-nikmat Allah pada ayah mereka. So, kalau tidak ada ayah mereka, ya mereka tidak ada. Kalau tidak ada nikmat itu, ya mereka juga tidak ada. Katanya orang Arab, malil aba lil abna. Apa yang untuk ayahnya, ya itu untuk anak-anaknya juga. Israel ini kaum keturunan Nabi Yakub. Iya Yakub, Israel Bani. Bani ini banin, anak-anak laki-laki. Israel, Isra dalam bahasa Ibrani maknanya Abdun, Il itu Allah, itu bahasa Syriani. Ay Abdullah. Yahuda itu salah satu anak dari Israel. Israel punya 12 anak laki, anak perempuannya saya lupa, ada 4 atau 3 atau 2 anak perempuan. Dari 4 istri, Laya dan Rohil. Misalnya Laya Rohil ini bersaudara, mungkin ini menurut syariat zaman itu mungkin masih diperbolehkan. Maka masing-masing Laya dan Rohil ini memberikan budak perempuannya, Zilfa dan Bilha. Sehingga di situ ada 4 istri bagi Yakub alaihissalam.
Ya, Yakub. Nah, salah satu anak tertua dan paling banyak keturunannya itu namanya Yahuda bin Yakub. Itu sebutan dari musuh mereka. Musuh mereka taunya Yahuda kenalnya karena itu bangsa yang paling dari keturunan 12 itu paling banyak itu mendominasi itu Yahuda. Sehingga ketika mereka juga saling menyebut, siapa sih mereka itu? Oh, Yahudi. Bukan. Itu nama puak, nama kabilah. Agama apa sih mereka? Yahudi. Tapi dinisbatkan juga kepada agama. Jadi yang bilang Yahudi itu musuhnya. Sebenarnya Nasrani juga. Siapa itu? Isa dari Nazaret. Maka disebut Nasrani. Iya. Nasrani pun Allah tidak menamakan semua nabi-nabi itu Islam. Huwa sammakumul muslimin. Di akhir surah Al-Hajj. Ibrahim hanifan musliman. Nabi Ibrahim itu kana hanifan musliman. Maka Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman. Idh qala lahu rabbu aslim. Ketika berkata berfirman Tuhannya kepada Ibrahim aslim, berislamlah, berserah diri kepada Ibrahim. Qala aslamtu rabbil alamin. Saya berserah diri kepada Rabbul alamin. Tapi di masyarakat terkembang agama Yahudi. Ya itu kan penyimpangan dari Yahudi. Salah kaprah. Ya. Begini, sedikit saya luruskan ya, memang ya salah kaprah. Bukan salah kaprah, memang juga sebutan dari dulu-dulunya musuh mereka menyebut agama apa. Dan musuh mereka masa tahu bahwa Islam. Taunya puak yang paling besar Yahudi, makanya disebutlah agama itu menurut agama yaitu Yahuda. Yahuda, Yahudiyon itu kan nisbat pada Yahuda bin Yakub. Nah, kemudian tapi Rasulullah menariknya di hadis tentang perpecahan umat, Rasul SAW tidak menggunakan kalimat Islam atau agama Musa, tapi Rasul iftaraqatil Yahud. Apa hikmahnya diksi pemilihan kata Yahud di situ? Karena Rasul ingin menjelaskan bahwa agama yang dibawa Musa itu cuma satu. Yang 70 ini iftaraqatil Yahud adalah ihda wa sab'in firqah. Yahud terpecah menjadi 71 firqah. Satu yang benar yang Musa. Maka Musa alaihi wasabu. Ya, apa yang dipegang oleh Musa dan sahabat-sahabatnya itu yang satu. Yang 70 ini yang pecah. Masuk menyembah ini, yang Samiri, yang itu, yang ini. Sampai sekarang ada Yahudi Samiroh namanya. Di Samaria, di Samiroh. Kota namanya Samiroh. Nah, ya, Samiri itu dari sekte Yahudi Samiroh itu. Samiri. Namanya sudah disebut. Kang Bongso Samiroh kan gitu. Terjemahnya kan gitu. Ya. Banyak kan gitu. Nabi menggunakan iftaraqatul Yahud, tidak menggunakan iftaraqat dinu Musa atau Islam. Enggak. Karena beliau ingin menjelaskan bahwa yang pecah itu bukan Islamnya Musa. Yang pecah itu sekte-sekte yang setelah itu ada Musa alaihissalam ya tetap 71. Datang Nasoro, waftaraqatin Nasoro ala thintaini wa sab'ina firqatan. Wa sataftariku ummati ala talat wa sab'in. Nah, 72 yang dimaksud Nasoro itu 71 itu yang pecah sempalan, yang satu itu yang benar yang diikuti oleh Nabi Musa lalu diteruskan oleh Nabi Isa yang di dalam 4 Injil kanoniknya sendiri Nabi Isa berkata di situ di Injil yang mereka pegang bahwa saya datang tidak ingin merubah satu iota, satu noktah pun daripada Taurat. Cuma saya datang untuk menggenapinya dan itu maktub sampai sekarang di Injil mereka. Keliru kalau Nabi Musa agamanya Yahudi. Keliru. Agama yang Hanif. Keliru. Tapi Umatnya Yahudi. Ya enggak, Yahudi itu sudah mendominasi tuh. Yahudi itu muncul bukan zaman Musa. Setelahnya. Karena kalau diurut sejarah ya, bahkan ini menjadi kesepakatan daripada mu'arikh ahlul kitabain ya, juga mu'arikhnya Islam juga bersepakat bahwa setelah Sulaiman alaihissalam, dan ini juga maktub di kitab perjanjian lama mereka, di kitab raja-raja dan tawarikh, di kitab perjanjian lama mereka tahu itu tawarikh, the chronicle, apa itu mereka tahu. Itu di singkat ceritanya, sinopsisnya, setelah Nabi Sulaiman wafat, Nabi Sulaiman bin Daud, dan Daud itu kan
kokoh kerajaan. Setelah Sulaiman wafat mulai lemah. Nah di situ ada digantikan oleh Rahbaam bin Sulaiman, putranya Nabi Sulaiman. Mereka sebut di perjanjian lama Rehebeam bin Sulaiman. Itu mulai lemah. Ada pemberontakan dari selatan, ya, yaitu dari Yarbaam bin Nabit, atau mereka sebut di kitab perjanjian lamanya Yeroboam bin Nebat. Kemudian singkat ceritanya di pemberontakan itu pecahlah yang asalnya kerajaan dari Sulaiman satu, pecahlah kedua kerajaan. Sulaiman sendiri berasal dari Yahuda bin Yakub, maka disebutlah kerajaannya kerajaan Yahudi. Kerajaan yang di selatan disebut kerajaan Israel. Dari puak lain selain kroninya, ya, saya lupa, dari 12 suku itu Yahuda tuh ngambil berapa kroni juga gitu. Sisanya Israel yang lain yang ikut Yahudi. Pemberontakan Yeroboam bin Nebat ini, Yeroboam, ya, itu membentuk kesultanan lah bahasanya. Itu kerajaan sendiri namanya Israel. Dan dua-duanya punya raja dan itu dicatat, makanya Old Testament itu kan sebetulnya itu buku sejarah. Di situ diurut rajanya mulai dari setelah Sulaiman terus kepada Raja Sedekia atau Zedekia, kalau mereka bilang Zedekia. Itu terakhir sebelum dihancurkan oleh Nebukadnezar atau Bukhtanasor tahun 586 sebelum Masehi. Itu kerajaan Yahudi. Nah, kerajaan Israel lebih lambat. Tahun 722 baru hancur sebelum Masehi. Lebih dulu. 722. Kerajaan Israel. Yang Yahudi 586 sebelum Masehi. Itu dihancurkan dua kerajaan itu. Nah, saat itu sudah nggak ada kerajaan lagi. Yahudi itu tadi sampai kemudian dijajah oleh bangsa lain, Romawi sama Yunani, sampai datangnya Nabi Isa itu mereka masih berada dalam imperialisme Romawi. Makanya kan sebetulnya Romawi tidak mau ikut cawe-cawe urusan agama, makanya Nabi Isa dibiarkan. Urusan agama itu agamamu, dia cuma kepingin menjajah itu aja. Akhirnya, tapi mereka untuk bikin gara-gara dikaitkanlah Nabi Isa supaya dituduh Nabi Isa itu ingin memberontak secara politik. Maka itulah dia, ini mengaku sebagai raja Israel sebagainya. Mau tidak mau Romawi turun tangan setelah itu. Sampai terjadi macam-macam itu kan skenario penyalipan sebagainya itu kan yang kemudian Allah gagalkan. Jadi ya Yahudi itu salah satu puak yang paling besar. Sehingga dikenal sebagai, ya musuhnya menganggap itu semuanya seolah Yahudi. Padahal Yahudi itu ya salah satu nama puak, tapi kemudian sudah kadung disematkan kepada Israel itu. Makanya Quran kadang-kadang mengatakan qalatil Yahudu. Tapi yang mana ya diksi, ya harus dicari, ditempatkan diksinya itu di mana. Kapan Allah menyebut Bani Israel? Ketika Allah mengingatkan kepada torikonya orang-orang dulu dia, maka Allah memanggil, ya Bani Israel, oh the children of Israel. Putra-putra Israel. Supaya ingat. Tapi ketika Allah menyebut penyimpangan mereka, kecongkakan mereka, Allah menyebut qalatil Yahudu. Ya, Uzairun ibn Allah. Bukan qalat Israel, semenjak kapan Israel mengajarkan menyembah selain Allah? Untuk apa? Yang mana? Iya, Nasrani itu juga ada dua sumbernya. Kenapa mereka sebut? Ada yang mengatakan dari perkataan mereka kalau man ansarullah, kalau nahnu ansarullah. Ya. Maka dari situ disebut Nasrani. Sebagian mengindikasikan itu dari kata Nazaret, tempat dakwanya dan kelahirannya daripada Nabi Isa. Maka Isa, Yesus dari Nazaret, kan gitu. Isa dari Nazaret. Maka dikatakan dia pengikutnya berarti Nasirah. Nasirah ini pengikutnya disebut Nasrani. Jadi ada dua. Kalau
Dan itu lebih cenderung sebutan Yahudi Nasrani itu dari musuh mereka. Karena mereka tidak ngerti hakikat agama yang dipeluk Nabi Isa, disebutlah saja sembarang. Pokoknya ingin menisbatkan, dinisbatkan ke Nasrani berarti pengikut Isa Nasiroh itu ya Nasrani itu. Yahud, berarti karena paling banyaknya puak itu Yahudi, disebutlah ini agamanya Yahudi, ini bangsa Yahudi. Asalnya bangsa, kemudian bawa juga agama. Kemudian ya Bani Israil kuni mati an'amtu alaikum wa ufi bihadikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israil, ingat oleh kalian nikmatku kepada kalian yang sudah aku berikan pada kalian. Wa ufu bi ahdi, penuhilah oleh kalian perjanjianku, ini perjanjian denganku. Ufi bi ahdikum. Ya. Aku akan penuhi perjanjian dengan kalian. Tentang perjanjianku ini adalah perjanjian yang dijanjikan oleh kakek-kakek mereka setelah nanti mereka diselamatkan dari Fir'aun. Salah satunya adalah perjanjian tentang Nabi akhir zaman. Yang sampai sekarang termaktub di kitab ulangan di antara 5 kitab yang mereka klaim sebagai Taurat, itu di ulangan pasal 18 itu termaktub sampai sekarang di perjanjian lama mereka. Dan setelah ini aku akan bangkitkan Nabi dari kalangan saudara mereka. Saudara dari Bani Israel itu ya Bani Ismail. Yang ciri-ciri Nabi itu yang disebut di ulangan pasal 18 itu mirip dengan Rasul SAW. Dia tidak berkata menurut dirinya, tapi apa yang aku perintahkan itulah yang dia katakan. Terus Bani Israil tanya kepada Musa, ini saya mengutip di ulangan pasal 18 kitab perjanjian lama, bahwa kemudian Bani Israil tanya, bagaimana kami mengetahui nabi palsu atau nabi itu benar? Kalau berani, kata Allah Ta'ala, dia mengatakan kebohongan, maka saya akan tarik urat jantungnya. Ini sesuai dengan, dia akan mati karena ucapannya itu. Kalau dia memang berarti mengatakan. Ini sesuai dengan, paralel dengan surat Nun, yang disitu dikatakan apa? Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Seandainya dia Muhammad taqawwala SAW, taqawwala alaina ba'dul aqawil, berani taqawwal, mengucap-ucapkan alaina atas nama kami ba'dul aqawil, sebagian perkataan, la akhadna minhu bil yamin, kami akan tarik dia dengan tangan kanannya, thumma laqata'na minhul watin, kemudian kami akan potong urat jantungnya. Persis seperti apa yang dikatakan di ulangan pasal 18. Panjang kalau saya bicara ini, nanti belum di kitab Yesaya tentang sifat-sifat Rasul SAW. Perlu jasa khusus tentang kristologi. Mau belajar. Kemudian wa aminu bima anzaltu sadiqan wa ma'akum wallahu a'lam. Sampai situ dulu. Ihya'nya 2 kali itu absen, enggak sempat.